kita awali informasi pada pagi hari ini. Sebanyak 68 dari 170 kotak surat suara di 4 desa di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat dibakar massa. Ya, kejadian itu terjadi saat petugas KPPS tempat sedang melakukan penghitungan surat suara calon DPRD Kabupaten Bima. Inilah video amatir yang diabadikan oleh warga Kecamatan Parado usai massa menyerang sejumlah TPS dan membakar kotak surat suara. Aksi penyerangan yang berujung pembakaran kotak surat suara ini diduga dipicu kekecewaan sekelompok warga lantaran caleg wilayah setempat kurang mendapat dukungan. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Kabupaten Bima, dari jumlah 170 kotak surat suara logistik pemilu yang tersebar di 5 desa di Kecamatan Parado, sebanyak 68 kotak surat suara di 4 desa ludes dibakar. Sementara 102 kotak suara yang kini berhasil dievakuasi ke kantor KPUD, sebagian besar surat suara dalam kondisi tak utuh. Aksi pembakaran oleh sekelompok massa ini terjadi di saat petugas KPPS sedang melakukan penghitungan surat suara caleg DPRD Kabupaten Bima. Masa kemarin ada 68 kotak dari 15 TPS yang tersebar di 4 desa, mulai dari desa Parado Lame, Parado Rato, kemudian desa Kanca dan desa Lere. Hanya desa Kuta yang masih utuh untuk logistiknya, tidak sempat bergeser ke sana masa yang melakukan. Hingga tengah malam, KPUD setempat sedang menggelar rapat pleno setelah sebelumnya pada Kamis sore pihaknya mengadakan pertemuan dengan sejumlah pihak terkait seperti Bawaslu, Polri, dan TNI. Tak terima istrinya hanya mendapatkan 3 suara, suami seorang caleg mengamuk dengan membawa beberapa orang. Dan akibat penyerangan, Ketua RT luka di kepala dan Ketua KPPS di Jambi patah tangan. Ketua KPPS TPS 23 RT 31 Kelurahan Payalebar Jambi patah tangan kiri akibat diserang oleh sekelompok orang yang didatangkan oleh suami seorang caleg DPRD Kota Jambi dari Partai Kebangkitan Nusantara. Penyerangan oleh suami caleg untuk DPRD Kota Jambi ini terjadi saat petugas TPS 23 sedang melakukan proses penghitungan suara. Peristiwa ini sempat menghambat penghitungan suara di TPS. Pelaku yang merupakan suami caleg tidak terima istrinya hanya mendapat 3 suara. Akhirnya itu suaranya tidak ada itu. dari partai mana dia, Pak? PKI. Tidak terima suaranya tidak ada di situ. Ya. Pak yang mukul itu caleg, keluarganya atau timnya atau gimana siapa? Caleg. Bukan caleg. Suami caleg. Selain penyerangan terhadap Ketua KPPS, suami caleg juga menyerang Ketua RT 31 yang luka robek di kepala hingga harus dibawa ke rumah sakit. Saat ini korban penyerangan telah membuat laporan ke polisi. Dari Jambi, Andrianus Susandra, iNews melaporkan. Ya, sementara itu seorang anggota KPPS di Kendal, Jawa Tengah meninggal dunia saat penghitungan surat suara. Sementara itu diduga akibat kelelahan, 3 ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara di Kabupaten Pidi Aceh meninggal. Seorang anggota KPPS di TPS 11 Desa Curug Sewu, Kecamatan Patean, Kendal, Jawa Tengah meninggal saat perhitungan surat suara Rabu malam. Sebelumnya korban dalam kondisi sehat dan tidak ada keluhan sakit. Namun saat istirahat di malam hari, korban tiba-tiba jatuh pingsan. Dugaan sementara korban meninggal karena mengalami serangan jantung. Terus lagi istirahat, lagi makan-makan, lagi bercanda bersama temennya. Tiba-tiba dia mungkin kejang atau bagaimana, itu langsung pingsan. Kemudian ada salah satu orang yang sedang juga monitoring di sini, dibawalah ke Puskesmas. Puskesmas Kecamatan Patean. Nah, kemudian selang waktu hampir 20 menit sampai 30 menit, saya dikabari beliau sudah tidak ada. Sementara itu di Kabupaten Pidi Aceh,
3 ketua petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara meninggal dunia diduga akibat kelelahan saat bekerja. Korban pertama merupakan ketua KPPS di Desa Barieh, Kecamatan Mutiara Timur. Korban kedua adalah ketua KPPS Desa Mane, Kecamatan Mane. Dan korban ketiga, ketua KPPS Desa Simpang Butong, Kecamatan Muara Tiga Leweng, Kabupaten Pidi, Aceh. Ini ada 3 orang. Yang pertama di Kecamatan Mane, Kampung Mane atas nama Yusrija, dan yang kedua di Kecamatan Mutiara Timur atas nama Abdul Rahman di Kampung Bari, dan yang ketiga di Kecamatan Laweng atas nama Yuslian. Terkait peristiwa tersebut, jabatan yang ditinggalkan para korban kini telah digantikan oleh orang lain. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, kelelahan saat bertugas di tempat pemungutan suara, anggota KPPS di sejumlah daerah Sulawesi Selatan dilarikan ke rumah sakit. Ya, pemirsa, hingga kini sejumlah petugas KPPS masih menjalani perawatan dan pemulihan. Diduga karena kelelahan saat bertugas di tempat pemungutan suara, 6 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Sinjai. Mereka terpaksa harus mendapatkan perawatan medis karena diduga kelelahan, lantaran bertugas sejak pagi hingga malam hari di tempat pemungutan suara TPS masing-masing. Rumah Sakit Umum Sinjai menerima ke-6 pasien dengan keluhan mual, pusing, dan muntah-muntah. Sementara itu, petugas KPPS di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan terpaksa dilarikan ke Puskesmas Palangga setelah tak sadarkan diri akibat diduga kelelahan setelah melakukan perhitungan suara. Tidak hanya di Puskesmas, sejumlah petugas KPPS juga dilarikan ke Rumah Sakit Syekh Yusuf, Kabupaten Goa untuk mendapat pertolongan medis akibat diduga kelelahan. Hingga kini tercatat 8 petugas KPPS yang mengalami sakit dan kelelahan bekerja dilarikan ke Puskesmas Palangga untuk mendapat perawatan medis. Malam, rata-rata malam ini banyak sekali yang tumbang karena mungkin faktor capek, makannya juga tidak terlalu perhatian karena sibuk urus masalah ini, masalah perhitungan suaranya. Ini kalau kita di sini sudah ada 8 orang. Hingga kini sejumlah petugas KPPS masih menjalani perawatan dan pemulihan di Puskesmas. Baik pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ini lebih dari 4.000 pemilih tetap bakal mencoblos pada pemungutan suara susulan di Jakarta Utara. Sebelumnya 17 TPS terpaksa membatalkan pemilu karena logistiknya rusak terendam banjir. Anggota KPU Jakarta Utara mulai mempersiapkan logistik pemilu 2024 untuk menggelar pemungutan suara susulan pada Minggu 18 Februari mendatang. Persiapan dilakukan dengan memperbaiki logistik yang rusak akibat terendam banjir maupun merapikan logistik cadangan yang ada di gudang KPU Jakarta Utara. Setelah selesai disiapkan, logistik didistribusikan ke 17 TPS yang tersebar di Kelurahan Sunterjaya dan Kelurahan Pegangsaan 2. Sebelumnya, 12 TPS di Sunterjaya dan 5 TPS di Pegangsaan 2 terpaksa membatalkan pemungutan suara pada hari Rabu 14 Februari kemarin. Data yang masuk di kami, usulan yang masuk di kami ada 17 TPS. Sebarannya masih sama di 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Pegangsaan 2 5 TPS dan Kelurahan Sunterjaya 12 TPS. Ya. Kalau di total dari 2 kelurahan tersebut ya 17 TPS itu ada 4.651 pemilih. Ya. Sementara itu di Jakarta Utara surat suara masih bergerak ke tingkat kecamatan dan akan dilakukan rekapitulasi. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ya, ini kita turut berduka ketika ada petugas KPPS gitu ya yang mengalami musibah. Yeah. Bukan musibah ya, apa ya?
berjatuhan korban begitu dan ya. kemudian ada yang meninggal Ya. dunia, kita bisa sebut loh para petugas KPPS ini sebagai salah satu pahlawan demokrasi ini. Betul sekali, ya memang pekerjaannya ini sangat Melelahkan. hack gitu ya, melelahkan, bahkan sampai banyak yang begadang. Ini kebanyakan juga dari hasil cek kesehatan gratis yang diadakan juga oleh tim kepolisian dan juga KPU. Banyak yang mengalami hipertensi tinggi nih gede, lalu juga Kelelahan yang parah, kelelahan. fatigue begitu ya. Betul, jadi kita juga mengapresiasi kerja dari petugas KPPS. Ya, bagaimanapun juga ini bisa menjadi bahan evaluasi sehingga tahun-tahun ke depan pelaksanaan pemilu tidak lagi diwarnai dengan korban-korban baik sakit maupun ada yang hingga meninggal dunia. Ya. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Usai cekcok dengan petugas KPPS, seorang pria Parubaya meninggal dunia di TPS saat tengah mencoblos di bilik suara. Diduga korban meninggal karena mengalami serangan jantung. Seorang pria Parubaya warga desa Petangguhan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara meninggal di TPS saat tengah mencoblos di bilik suara. Diketahui sebelumnya korban sempat terlibat cekcok dengan petugas KPPS karena tak diizinkan memberikan hak suaranya karena tak memiliki identitas yang lengkap. Saat pemilih datang ke TPS ingin memberikan hak suaranya, tetapi beliau tidak membawa identitas. Beliau ngotot untuk tetap bisa memilih. Sementara kan regulasinya yang kita sampaikan kepada teman-teman itu harus tetap membawa identitas diri seperti KTP, fotokopi atau suket ya kan. Tetapi juga terjadilah cekcok gitu kan dengan tugas kita di TPS, dan setelah itu jalan keluar juga diberikanlah untuk surat suara kepada bapak itu yang kurang lebih usianya 83 tahun, dan setelah diberikan beliau ke bilik suara tiba-tiba seperti sesat ya, menurut cerita dari teman-teman di lapangan, sesak dan pingsan dan dibawa ke puskesmas, sampai puskesmas sudah meninggal dunia. Diduga korban meninggal karena mengalami serangan jantung. Kini korban telah dikebumikan oleh pihak keluarga di pemakaman Muslim Desa Petangguhan, Kecamatan Galang. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Masih bersama kami di iNews Today pemirsa, seorang saksi TPS di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara terpergok melakukan pencoblosan sebanyak 15 surat suara sisa. Setelah ditelusuri, pelaku juga melakukan pencoblosan yang sama di TPS lain. Kira-kira nomor berapa yang dicoblos? Seorang saksi TPS 2 di Desa Akelamo, Cinga-Cinga, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, kepergok melakukan pencoblosan sebanyak 15 surat suara sisa. Temuan ini direkam melalui ponsel petugas saat saksi diminta petugas kepolisian menunjukkan surat suara yang baru dicoblosnya di bilik suara. Setelah ditelusuri, pelaku juga melakukan pencoblosan sebanyak 2 kali di TPS terpisah. Pelaku tak sendiri, ada 2 saksi lain melakukan hal yang sama. Ironisnya, mereka membawa masing-masing 15 surat suara, sehingga total suara yang dicoblos ketiganya sebanyak 45 surat suara. Ketiganya telah diamankan petugas, sementara peristiwa ini telah dilaporkan kepada Bawaslu. Pihak Bawaslu Maluku Utara mengaku telah menerima laporan dan akan memproses dugaan tindak kecurangan yang dilakukan. TPS 1 Desa Akelamo, Cinga-Cinga, Kecamatan Jendol Selatan, di Kabupaten Halmahera Barat, jadi ada dugaan penggunaan pencoblosan surat-suara sisa. Jadi itu dilakukan atas kesepakatan yang dibangun antara KPPS bersama saksi KPPS tersebut. Kuat dugaan aksi pencoblosan yang dilakukan telah direncanakan dan melibatkan oknum petugas KPPS dan Panwas setempat.
Pemirsa, selanjutnya Badan Pengawas Pemilu Kota Cirebon, Jawa Barat merekomendasikan 5 tempat pemungutan suara di 2 kecamatan di Kota Cirebon untuk melakukan pemungutan suara ulang. Betul, diduga 5 TPS ini melanggar aturan PKPU nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum. Lima tempat pemungutan suara atau TPS di 2 kecamatan di Kota Cirebon mendapatkan rekomendasi untuk dilakukan pemungutan suara ulang oleh Bawaslu Kota Cirebon. 5 TPS itu antara lain TPS 02 Kesambi, TPS 27 Karya Mulia di Kecamatan Kesambi, sedangkan di Kecamatan Kejaksan, yakni TPS 05 Kejaksan, TPS 08 Kesenden, dan TPS 17 Kesenden. Kelima TPS di 2 kecamatan ini direkomendasikan untuk pemungutan suara ulang karena mendapatkan 11 orang yang tidak masuk daftar pemilih tetap atau DPT, daftar pemilih tambahan DPTB, maupun daftar pemilih khusus atau DPK. Dan di TPS 27 Karya Mulia ada 6 orang dengan kasus yang sama. Sedangkan di 3 TPS di wilayah Kecamatan Kejaksan, di masing-masing TPS ada 1 orang DPTB yang seharusnya hanya menerima dan mencoblos 1 surat suara, tetapi menerima dan mencoblos 5 surat suara. Lebih tepatnya di Kesambi, TPS 02 Kesambi, TPS 27 Karya Mulia. Adapun yang di Kejaksan, di TPS 05 Kejaksan, TPS 08 Kesenden, dan TPS 17 Kesenden. Bahwa ditemukan ada pemilih yang tidak memiliki hak pilih, tetapi difasilitasi bisa memilih, gitu ya, dengan ada kelebihan gitu ya, mestinya hanya 1 itu diterima ke PWP, tapi kemudian mendapatkan 5 dan tercoblos semua. Maka dalam hal tersebut gitu ya, rujuk pada Undang-Undang 7 2017 dan PKPU nomor 25 tahun 2023 itu masuk kategori di pemungutan suara ulang atau PS. Sementara itu untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang di 5 TPS ini direkomendasikan 10 hari setelah KPPS mendapatkan surat rekomendasi dari pihak Bawaslu. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sebanyak 1.297 tempat pemungutan suara di wilayah Papua ini belum melaksanakan pencoblosan. Ya, persoalan distribusi membuat pencoblosan tertunda di sejumlah daerah. Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fahiri menyebutkan berdasarkan data yang diperoleh 1.297 TPS belum melaksanakan pencoblosan berasal dari 3 provinsi, yakni Provinsi Papua sebanyak 34 TPS yang tersebar di Kabupaten Kerom 1 TPS, Kabupaten Mambremo Raya 16 TPS, Kabupaten Sarmi 8 TPS, dan Kabupaten Waropen sebanyak 9 TPS. Provinsi Papua Tengah sebanyak 1.172 TPS tersebar di Kabupaten Paniai 92 TPS, Kabupaten Intan Jaya 383 TPS, dan Kabupaten Puncak Jaya 697 TPS. Di Provinsi Papua Pegunungan sebanyak 91 TPS tersebar di Kabupaten Jayawijaya 4 TPS dan 87 TPS di Kabupaten Tolikara. Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fahiri mengatakan pencoblosan telah dilakukan di 13.916 dari total 15.213 TPS di wilayah Papua. Kendala pelaksanaan banyak terjadi di wilayah Papua Tengah dan Papua Pegunungan yang menggunakan sistem ikat atau sistem noken. Kendala wilayah pegunungan menyulitkan distribusi. Ada sebanyak 1.172 TPS di Papua Tengah dan 91 TPS di Papua Pegunungan yang belum melaksanakan pemilu. Dari Jayapura, Papua, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sementara itu akibat terdampak banjir, sebanyak 14 TPS di Tangerang Selatan, Banten akan melaksanakan pemungutan suara susulan. Pihak penyelenggara kini tengah menyiapkan lokasi yang aman dari terjangan banjir. Sejumlah lokasi tempat pemungutan suara di Tangerang Selatan, Provinsi Banten terdampak banjir. Akibatnya warga tidak bisa melakukan proses pencoblosan pada tanggal 14 Februari lalu. Penyelenggara pemilu pun kini tengah menyiapkan pemilu lanjutan atau susulan agar masyarakat tetap bisa menyalurkan hak suaranya.
Menurut Ketua KPU Provinsi Banten Muhammad Ihsan, sebelum pencoblosan terdapat 1.003 titik lokasi TPS yang rawan terdampak banjir. Namun sementara ada 14 TPS yang akan digelar pemilu lanjutan. Sebelumnya kita kan sudah melakukan mitigasi, ada 1.000 sekian titik ya, 1.003 titik yang memiliki potensi banjir. Nah, alhamdulillah kalau melihat data yang kita kumpulkan ini sepertinya nggak sebanyak itu. Nah, ini hanya terjadi di di Kota Tangerang Selatan. Sementara itu pihak KPU Banten telah memberikan arahan kepada KPUD Kota Tangerang Selatan agar mencari lokasi TPS yang aman dari terjangan banjir agar bisa dilakukan pemungutan suara lanjutan. Rencananya pemungutan suara lanjutan akan digelar pada tanggal 18 Februari. Dari Serang, Banten, Mahes Saprian di iNews melaporkan.